Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan terima kasih sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan membahas seputar gangguan ataupun permasalahan di bagian apa, Pak? Bagian lutut. Nah, di bagian lutut. Jadi bagian lutut ini ada banyak ya permasalahan di sini, terutama biasanya pada orang-orang dengan usia 40 tahun ke atas itu sudah mulai terasa nyeri-nyeri lututnya, mulai terasa bunyi-bunyi. Jadi biasanya nyeri lutut ini salah satu keluhan nyeri yang paling banyak biasanya kita jumpai di keseharian kita. Untuk yang akan kita bahas pada kali ini, materinya itu ialah tentang patella. Jadi patella itu ialah tempurung lutut. Tempurung lutut itu merupakan suatu pelengkap ataupun suatu tulang ya, tulang yang kecil kurang lebih. Jadi dia berada di bagian di sini. Jadi dia menyatu ya di antara tulang paha atas dan juga tulang kaki bagian bawah. Jadi dia menyatu gitu. Untuk yang kita bahas kali ini itu kita bahas tentang chondromalacia. Jadi kemudian berikutnya ada retropatellar pain, kemudian juga tentang adanya kerusakan tendon di bagian atas patella atau tendon quadriceps. Oke, lanjut yang pertama kita langsung bahas tentang crepitasi test. Jadi crepitasi test ini digunakan untuk ataupun dilakukan ya untuk memeriksa ada tidaknya suatu bunyi ya Bang ya. Bunyi jadi seperti snowball crumbs. Jadi seperti suara bola salju derakannya. Oke, langsung kita mulai. Biasanya orang-orang dengan usia 40 tahun ke atas karena cairan-cairan sendinya itu sudah mulai menipis, tulang antara tulang itu semakin merapat dia seiring kita bertambahnya usia, sehingga bunyi-bunyi antara tulang itu semakin sering juga kita dengarkan. Nah, orang-orang dengan gangguan keluhan nyeri lutut biasanya akan mengeluhkan adanya suara-suara di bagian lututnya, seperti suara derakan-derakan seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah crepitasi. Crepitasi tes ini digunakan untuk memeriksa suara itu. Kemudian kita menginstruksikan posisi penderita itu untuk berdiri ya. Selanjutnya kita menyuruh ataupun menginstruksikan untuk seperti berjongkok sedikit. Sembari dia seperti berjongkok, kita berada di depan lututnya untuk mendengarkan. Oke, yuk. Tegak lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk teman-teman jikalau ingin memeriksa, boleh kepala kita itu boleh di lutut kanan ataupun di lutut kiri ya. Jadi boleh bersamping-sampingan. Terkadang tanpa dilakukan seperti itu, kita juga dilakukan seperti berdiri itu kita juga dapat melakukan pada posisi tidur ya. Pada posisi tidur dapat kita lakukan. Nah, jadi pada posisi ini kita boleh mendengarkan seperti ini. Sembari penderita melipat lututnya. Yuk, lipat lutut kiri yuk. Nah, kita boleh mendengarkan seperti ini. Ya. Biasanya pendengaran kita akan crepitasi tes itu sangat sensitif ya. Jadi untuk orang awam sekalipun pasti dapat mendengarkannya. Jikalau adanya bunyi-bunyi ataupun suara seperti itu, apa ya kira-kira? Jadi untuk diagnosa ataupun asumsi sementara, jikalau adanya bunyi seperti itu, yang pertama kemungkinan pengurangan cairan sendi. Jadi pengurangan cairan sendi itu bisa karena faktor usia. Kemudian kekurangan cairan sendi itu dalam jangka waktu yang panjang itu dapat menyebabkan penyakit namanya chondromalacia. Jadi chondromalacia itu merupakan suatu keluhan di mana terdapatnya nyeri di bagian bawah tempurung lutut akibat adanya gesekan ataupun pergerakan ya antara tulang dengan tulang yang saling berlaga. Oke, jadi biasanya jikalau kita sudah mendengar pada posisi berdiri seperti tadi adanya suara derakan, itu biasanya sudah derajat 2 ataupun 3 biasanya. Kemudian tes berikutnya yang akan kita bahas di sini itu ialah Dreyer test. Jadi Dreyer test ini merupakan suatu tes di mana kita memeriksa tendon ataupun juga pengikat penghubung antara otot dengan tulang kita di bagian paha depan itu masih bagus atau tidak. Jadi cara untuk memeriksanya itu
kita boleh memposisikan posisi pasien itu untuk telentang. Pada posisi telentang seperti ini kita menginstruksikan kepada penderita untuk mengangkat kakinya. Jadi kaki yang kita instruksikan untuk yang diangkat itu adalah kaki yang nyeri. Jika kiri ya kiri, kanan ya kanan. Pada posisi seperti ini kita menginstruksikan yang kiri, yuk angkat. Nah, biasanya pada orang dengan gangguan tendon di bagian atas patelar ini itu tidak dapat melakukan ataupun menggerakkan kakinya ke atas. Jadi dia orang dengan keluhan nyeri lutut seperti ini di bagian atas patella ataupun di atas tempurung lutut, dia akan kesulitan untuk mengangkat. Hanya dapat seperti ini saja. Itu pun sudah merasa sakit. Nah, jadi untuk memeriksanya, jikalau ada kecurigaan gangguan pada tendon, apabila penderita tidak dapat mengangkat kakinya, kita dapat memfiksasi ataupun memegang pada bagian tendonnya ataupun di atas tempurung lutut. Jadi penempatan tangannya, ini tempurung lutut, kita boleh memegang seperti ini ya. Nah, sesudah kita fiksasi, kita boleh menginstruksikan untuk mengangkat. Yuk angkat Pak. Posisi lurus, angkat yuk. Posisi lurus. Biasanya dengan posisi seperti tadi itu kita menempatkan tangan kita pada bagian atas tempurung lutut, itu dapat menstabilisasi ataupun menambah kekuatan dari kontraksi atau quadricep kita pada saat akan mengangkat ke atas. Jikalau sebelumnya tidak dapat mengangkat karena tidak ada kita pegang, kemudian selanjutnya ada kekuatan untuk mengangkat yang lebih kuat dan bahkan lebih besar tenaganya pada saat kita support untuk mengangkat tadi seperti kita pegang tadi ya, berarti kecurigaan kita akan adanya suspek seperti avulsi tendon dari quadricep itu bisa kita asumsikan kepada gangguan lutut itu, ataupun adanya kemungkinan cedera seperti robekan kecil pada bagian tendon itu akibat pergerakan tulang antara tulang sehingga membebani pertendon di bagian lutut tersebut. Kemudian tes yang terakhir yang akan kita bahas ini adalah tes Connell. Jadi McConnell test ini adalah namanya untuk memeriksa ada tidaknya gangguan pada bagian lutut juga, terutama di bagian retropatellar. Jadi retropatellar itu merupakan suatu bagian di mana di bagian tempurung lutut juga ya. Cara memeriksanya itu kita boleh memposisikan penderita ataupun orang yang akan kita periksa itu posisi duduk dengan kaki boleh menjuntai ataupun tergantung di tepi bed. Jadi posisi derajat yang kita perlukan untuk memeriksa ini boleh bervariasi, boleh mulai dari 60 derajat, boleh 90 derajat sampai 120 derajat boleh. Nah, pada posisi seperti ini kita memberikan tahanan pada otot quadricep dengan cara kita memegang ataupun memfiksasi pada bagian pergelangan kaki bagian depan. Jadi pada pergelangan kaki bagian depan kita pegang seperti ini, ya, kita pegang seperti ini. Pada bagian kaki bagian depan kita pegang seperti ini. Kemudian kita instruksikan penderita untuk mengangkat kaki atau meluruskan kaki. Yuk luruskan kakinya Pak. Nah, biasanya pada posisi seperti ini, orang dengan gangguan atau keluhan di bagian tempurung lutut, terutama retropatellar pain ini, akan merasakan nyeri. Nah, biasanya nyerinya ini akan hilang ataupun berkurang pada saat kita melakukan gerakan seperti ini. Jadi kita menekan bagian tempurung lututnya itu ke dalam. Jikalau kita menekan tempurung lututnya ke dalam, itu otomatis biasanya akan berkurang nyerinya. Nah, apabila nyerinya berkurang, otomatis ya memang ada gangguan di bagian retropatellar pain-nya. Jadi untuk latihannya bagaimana sih? Seperti jikalau kita sudah mengetahui gangguan-gangguan ataupun cedera-cedera pada lutut tadi, untuk yang pertama kita untuk krepitasi tadi contohnya, kita boleh melakukan latihan isometrik. Jadi latihan isometrik yang kita lakukan ini merupakan latihan tahanan tanpa adanya pemendekan otot. Caranya itu bagaimana sih? Caranya seperti ini. Kaki kita yang satu boleh menahan kaki kita yang akan kita luruskan. Kaki kita yang satu boleh menahan kaki yang akan kita luruskan.
pada posisi seperti ini akan diluruskan dan ini yang akan menahan. Tetapi pada saat meluruskan tidak perlu sampai seperti ini lurusnya, sedikit saja diluruskan, itu sudah cukup. Yuk luruskan yuk. Nah, pada posisi penahan seperti ini boleh ditahan 1, 2 sampai 6 detik. Diulangin 10 sampai 15 kali. Nah, jikalau ada orang yang membantu ataupun mungkin menjadi partner latihan, boleh menahan seperti ini. Yuk luruskan. Nah, jadi ditahan seperti ini. Tidak sampai lurus seperti ini ya. Hanya ditahan. Yuk luruskan. Tahan 6 detik, kemudian ulangin 10, 15 sampai 20 kali. Jadi berkelanjutan dia. Kemudian latihan yang kedua itu terkait dari dryer test. Jadi dryer test tadi kan karena ada gangguan ataupun cedera pada bagian tendon quadriceps yang boleh dilakukan sebagai latihan. Yuk, telentang. Boleh dilakukan latihan statik kontraksi pada otot quadriceps. Jadi latihan statik kontraksi ini yang dilakukan, kita boleh menggunakan handuk ataupun juga boleh menggunakan bantalan pasir pada kondisi seperti ini. Jika tidak ada apa-apa atau tetapi kita hanya punya partner atau teman saja, kita boleh meminta tangannya untuk di bagian bawah lutut sekaligus di kepal. Kemudian kita instruksikan untuk menekan dan menahan selama 6 detik. Yuk, kepal lo, tekan. Tahan 6 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lepaskan. Lagi. Lepaskan. Ini boleh diulangi 15 sampai 20 kali. Dan yang berikutnya latihannya boleh kita ajarkan untuk melipat kaki sembari mengangkat pinggang. Yuk, angkat pinggangnya bang. Jadi stabilisasi dari lutut dan juga penyembuhan dari lutut bukan hanya saja kita perlu melatih otot bagian paha depan, tetapi juga melainkan perlunya latihan dari bagian paha belakang bila perlu sampai ke bagian pinggul. Nah, ini adalah kontraksi dari hamstring sekaligus juga dari punggung bawah. Itu sangat berguna ya, terutama untuk bagian lutut kita. Yang berikutnya latihan yang mau kita berikan itu adalah latihan leg raise. Jadi leg raise yang mau kita berikan ini seperti ini. Nah, tadi kan pasiennya tidak mampu mengangkat sendiri, jadi kita membantu mensupport. Yuk angkat. Jadi kita boleh membantu pada bagian ankle-nya, kita bantu angkat seperti ini. Boleh dilakukan 15 sampai 20 kali. Nah, perlahan-lahan pasien ataupun penderita akan mampu melakukan lebih-lebih dari situ, karena prinsip tubuh kita adalah beradaptasi dan juga beregenerasi, sehingga otot-otot ataupun permasalahan-permasalahan tadi perlahan-lahan mudah-mudahan akan semakin baik. Kemudian latihan yang berikutnya, yuk silakan dulu. Latihan berikutnya yang akan kita berikan ini ialah penguatan untuk bagian otot vastus medialis ya, terutama pada McConnell test tadi. Kan tadi McConnell test tadi akan terasa nyeri ya pada saat dilakukan tahanan seperti ini. Untuk latihannya itu kita boleh memperkuat otot vastus medialis. Jadi otot vastus medialis itu otot paha di bagian dalam sini. Untuk latihannya kita boleh melakukan gerakan seperti ini, meluruskan kaki. Yang terakhir kita memberikan latihan untuk penguatan otot vastus medialis. Jadi caranya ini kan kita akan memberi penguatan pada otot bagian dalam. Pada biasanya posisi kaki itu adalah netral seperti ini. Jikalau kita membuat internal rotasi atau gerakan ke dalam, jadi kita meluruskan seperti ini akan cenderung yang terkena itu vastus lateralis. Nah, pada posisi seperti ini untuk vastus medialis kita membuat gerakan eksternal rotasi, jadi keluar ya, gerakan keluar, kemudian dari bawah, bisa ya? Oke, kita lakukan, yuk, luruskan, lagi. Nah, gerakan seperti ini boleh dibantu menggunakan partner seperti ya contohnya jikalau ada teman ya teman, atau jikalau tidak ada partner boleh dibuat karet ban ya, karet ban dikaitkan ke tiang kemudian posisi duduk. Jadi karet bannya dari bawah menahan seperti ini. Kita tinggal memposisikan kaki kita. Yuk lakukan 15 kali yuk. Satu, lebih kuat lagi.
Nah, kurang lebih seperti itulah latihannya untuk vasus medialis. Demikianlah latihan-latihan dan juga gerakan-gerakan yang kita lakukan ataupun kita bagikan kepada teman-teman terkait gangguan nyeri lutut. Kiranya video ini dapat membantu apabila ada pertanyaan ataupun hal-hal yang tidak dimengerti, mulai dari pemeriksaan kemudian dari latihan tadi, teman-teman dapat menanyakan di kolom komentar di bawah. Jadi kita hanya memberi seperti itu ya, sekedar saja, tetapi jika ada yang ingin ditanyakan jangan sungkan-sungkan. Apabila nyeri yang dirasakan teman-teman semakin memburuk ataupun tidak berkunjung reda, sebaiknya segera kunjungi dan juga periksakan diri Anda ke klinik fisioterapi terdekat ataupun rumah sakit terdekat. Sekian video dari kami, semoga membantu. Salam fisioterapi.